Argumentasi itu adalah membangun suatu dalil untuk membuktikan sasaran. Nah, argumentasi ini nanti ada bagian-bagiannya. Ya. Fokusnya logika itu kan adalah tentang argumentasi, ya. Argumentasi dan definisi. Ya, logika itu fokusnya dua. Ada argumentasi dan definisi. Argumentasi ya adalah proses pernyataan kita membangun suatu pernyataan untuk membuat kesimpulan atau membangun sebuah dalil, membangun sebuah kalimat yang sempurna untuk membuktikan sasaran atau pernyataan yang lain. Misalnya kalimat berita, ya. Kita temui kalimat berita, ya. Kita baca kalimat berita, lalu kita melihat pernyataan itu tidak menggunakan prinsip-prinsip berpikir. Nah, kita bangun dalil untuk membantah kalimat berita itu. Gitu. Contoh, ada berita misalnya ditemukan mayat meninggal di sawah gitu. Kalau kita jeli ya kan, ditemukan mayat meninggal di sawah, ya kan. Kalau kita jeli, ya kita langsung bangun dalil itu. Ditemukan mayat meninggal di sawah. Kan ada berita begitu kemarin, ya kan. Mayat itu kan artinya, ya kan, dia pasti meninggal. Ya, kalau ditemukan mayat meninggal, berarti dia sudah mendobelkan perasa itu. Dia sudah memperkosa katanya. Gitu. Itu kungaran keperkosa kalimat atau kata itu. Jadi dobel. Mayat kan makna lain di balik kata mayat itu kan berarti dia meninggal. Gitu. Nah, seolah ini dia menganggap bahwa orang yang membaca berita ini tidak tahu bahwa mayat itu meninggal. Nah, kecuali begitu. Tapi kan kita tahu, kalau disebut mayat berarti pikiran kita kemana? Oh, berarti orang ini sudah meninggal gitu. Kalau orang sebutnya meninggal, berarti meninggal itu belum tentu ke mayat. Kenapa? Karena bisa meninggalkan kota Bima ke Surabaya, meninggalkan Surabaya ke kota Bima gitu. Ahmad meninggalkan temannya, itu bukan berarti mayat, ya kan? Atau Ahmad meninggalkan pacarnya karena pacarnya itu selingkuh, bisa gitu. Nah, itu juga bukan berarti mayat. Nah, tapi kalau kita katakan mayat, jelas dia meninggal. Meninggal apa? Meninggal dunia. Jadi itulah maksud argumentasi ini. Membangun dalil untuk membuktikan sasaran itu. Bahwa sasaran itu benar atau salah. Jadi kalau kita paham sekali argumentasi, ya baik itu pejabat, ya kan, kepala desa atau sebagainya, ketika dia bicara, kita langsung bisa, oh ini salahnya. Jadi jangan begitu bisa salah, bisa gitu kan. Kita langsung simpulkan, tapi jangan langsung begitu. Tapi kita harus bangun dulu dalilnya. Harus membuat satu pernyataan yang melawan dalil yang dibangun oleh orang lain, atau kalimat berita yang dibangun oleh orang lain, kita lawan dengan dalil baru, ya, untuk membuktikan bahwa dia itu salah atau benar, gitu. Nah, argumentasi itu sendiri, ya kan, adalah suatu berpikir yang tadi itu dari alasan-alasan menuju kesimpulan. Oh, ini begini, ya. Kesimpulannya begini. Gitu. Kalau pacar saya jalan sama cewek lain, artinya ada sesuatu yang lain. Ya carilah, cari tahu, oh ini benar. Kesimpulannya, oh kita putus. Nah, gitu. Jadi membangun sebuah dalil, ya begini, oh kita putus, selesai. Nah, argumentasi itu premisnya itu ada premis mayor, ada premis minor. Dari premis mayor, premis minor itu melahirkan konklusi. Tahu konklusi kan? Konklusi itu adalah kesimpulan. Nah, cara berpikir yang menggunakan premis berdasarkan argumentasi ini
itu disebut cara berpikir inferensial. Cara berpikir inferensial ini dalam logika disebut silogisme. Gitu. Kalau prinsip berpikir sudah pernah belajar nggak? Prinsip berpikir. Karena kalau mau membangun dalil itu harus ada prinsipnya. Harus ada prinsip berpikirnya. Dalam logika itu ada prinsip berpikir gini. Asas pemikiran. Nah, jadi ini menjadi asas atau dasar pemikiran kita untuk membangun dalil tadi yang saya katakan kita harus membangun dalil itu. Yang pertama, identitas. Prinsip atau asas identitas. Nah, asas ini menyatakan bahwa A tidak sama dengan B, atau A hanya sama dengan A. Prinsip atau asas pemikiran yang pertama identitas. Identitas itu maksudnya A hanya sama dengan A. Gitu. Ayu hanya sama dengan Ayu. Gitu. Lia hanya sama dengan Lia. Terlihat mudah, ya kan? Terlihat mudah. Apa sih, ya kan? Anak SD pun bisa kalau kayak gitu kan? Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari justru banyak yang melenceng dari prinsip ini. Banyak yang melenceng. Contoh begini. Contohnya seorang calon DPR, ya kan, calon DPR menyatakan bahwa dia akan membangun sekolah, ya kan, membangun sekolah kalau dia menang. Begitu dia menang, dia tidak membangun sekolah, tapi membangun rumah sakit, misalnya gitu. Atau membangun perpustakaan, misalnya gitu. Nah, ini kan melanggar prinsip berpikir identity. Nah, sekolah kan hanya sama dengan sekolah. Maka kalau sekolah janjinya harus sekolah. Gitu. Jadi kan A tidak sama dengan B. Kalau memang sekolah ya jangan jadikan B, jangan jadikan dia rumah sakit. Atau begini, Umi Dinda, Bupati Bima ini menyebutkan begini. Bima ini adalah daerah agraris, misalnya gitu. Daerah yang sangat kaya gitu. Daerah yang kaya akan pertanian. Ada bawang, ada jagung kan gitu. Ada macam-macam lah ya, hortikultura dan sebagainya. Jadi kita harus mendukung program pemerintah bahwa kita harus meminjam uang ke orang asing untuk membangun infrastruktur supaya Bima bisa dimajukan lebih maju lagi. Tidak seperti sekarang. Maka kita harus berutang karena kita kekurangan modal. Nah itu. Argumen itu kalau kita perhatikan dia sudah melanggar prinsip identitas. Apa itu? Awalnya dia katakan Bima itu kaya, agraris, kaya dengan jagung, bawang dan sebagainya. Pada akhirnya kita harus mendukung program pemerintah pusat bahwa kita harus membangun infrastruktur. Karena kita kekurangan modal, kita harus meminjamnya ke
ke perusahaan lain atau ke orang asing lah gitu. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan Bima miskin. Awalnya kaya, akhirnya miskin. Awalnya mengiyakan bahwa Bima itu kaya, tapi karena dia berutang, justru dia menjadi miskin. Nah, sementara prinsip identity A hanya sama dengan A. Ya. Gitu. Jadi banyak ya kesalahan-kesalahan di luar sana yang menjadi melanggar prinsip identitas ini. Dulu waktu saya pertama kali masuk kuliah, ada yang menyatakan gini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kan? 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kita masukkan ini ke dalam prinsip identity, maka ini salah. Kenapa bisa salah? Coba. Sementara ya kan kita rubah A ini kan, A hanya sama dengan A. 1 hanya sama dengan 1. Kenapa 1 ini kalau dia sama dengan 1 bisa menghasilkan 2? Maksudnya sesuatu yang tadinya sama justru menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya coba, apa jawaban kita ketika orang menyerang kita? Apalagi kalian jurusan matematika ini. Ketika orang menyerang kita dengan cara ini, berarti matematika itu banyak yang salah berarti kalau masuk di prinsip identitas. Kira-kira benar nggak? Gitu. Sepuluh dikali 10 sama dengan 100. 10 kan hanya sama dengan 10. Ya kan? Gimana kira-kira itu? Nah jadi kalau ada teman-teman kalian yang menyatakan oh prinsip identitas itu mudah, ya mudah. Tapi banyak orang yang tidak bisa melaksanakannya. Semacam kita ini, kalian ini yang datang ke sini. Kamu datang ini, itu sebagai manusia, kamu datang ini, atau sebagai mahasiswa, atau sebagai peserta kajian, atau sebagai peserta madrasah filsafat. Kenapa kita harus kunci, ya kan, identitasnya? Supaya kita tahu tugas kita berdasarkan identitas itu apa, gitu. Kamu datang ini sebagai apa? Datang kajian ini. Kalau kita cerdas menjalankan prinsip identitas ini, kita tahu tugas dan fungsi kita apa. Gitu. Makanya di materi-materi awal kalian masuk kuliah ada identitas mahasiswa. Gitu. Bahwa mahasiswa hanya sama dengan mahasiswa. Apa yang membuatnya sama dengan mahasiswa dan apa yang membuatnya berbeda dengan yang lain yang bukan mahasiswa. Gitu. Nah contoh di keluarga ini, Ayu, Lia, itu harus, ya kan, anak, ya kan. Kalau Ayu dan Lia ini ya tidak memahami prinsip berpikir identitas, maka bisa jadi anak rasa ibu nanti atau anak rasa bapak. Gitu. Jadi kalau kamu tahu bahwa oh saya ini anak, ya kan, itu bapak saya, itu ibu saya, itu prinsip identitas itu. Bahwa dia adalah ibu saya, dia adalah bapak saya, dan saya anak. Karena saya anak, saya harus mengabdi terhadap ibu bapak saya. Kalau kamu melanggar prinsip identitas, ya kan, kalau mau melanggar, berarti kamu anak sekaligus bapak atau anak sekaligus ibu. Nah kalau kamu melawan ibumu dan kamu ngatur itu rumah tangga, kamu ini siapa? Kamu anak atau ibu? Nah, misalnya ada orang nih, seorang anak, mentang-mentang dia sudah kerja, gajinya gede gitu kan. Dia yang ngatur itu rumah tangga, sementara masih ada bapak dan ibunya. Dia yang ngatur keuangan rumah tangga, dia yang perintah bapak ibunya. Mentang-mentang gajinya udah gede, banyak uangnya. Nah, ini tidak
ini sudah melanggar prinsip identitas. Ya, karena statusnya di dalam rumah tangga itu identitasnya adalah anak. Jangan lagi kamu jadi bapak atau jadi ibu. Jangan sampai kalau kamu jadi ibu ya, jadi malam pertama dengan bapakmu. Ya kan? Bisa nggak maksudnya itu? Di dalam ruangan, kamu masuk ruangan, prinsip identitas pakai, bawa terus. Ini prinsip yang umum untuk semua orang. Kamu sebagai mahasiswa atau sebagai dosen gitu. Jangan jadi mahasiswa rasa dosen. Jadi hal ini yang banyak sekali dilanggar itu. Ya, paham ya? Bahwa A hanya sama dengan A. Selanjutnya kontradiksi. Nah, ini kebalikan dari A hanya sama dengan A. Ya kan? Tadi kan A hanya sama dengan A. Kalau yang ini A, ya kan? Bukan B. A bukan B. Ayu, ya kan? Hanya sama dengan Ayu kan? Tapi kalau Ayu secara bersamaan pada waktu yang sama ada di ASI dan pada waktu yang sama juga Ayu ada di STKIP Bima. Nah, itu kontradiksi itu. Bahwa Ayu tidak boleh menjadi B. Ya gitu. Jadi A itu bukan B. Itu kontradiksi namanya. Ketika sesuatu itu hal yang sama, satu entitas, dia berada pada sisi yang lain itu menjadi kontradiksi dia. Makanya A bukan B. Kayak tadi contoh tadi ya. Kayak tadi contoh Bupati Bima yang tadi itu. Kaya ya bukan miskin. Miskin bukan kaya. Nah, maka kaya tetaplah kaya, miskin tetaplah miskin. Miskin tidak bisa menjadi kaya dan kaya tidak bisa menjadi miskin. Kalau kita membawa miskin ke kaya dan kaya ke miskin itu kontradiksi. A hanya sama dengan A. Jangan samakan A dengan B. Jadi A ini bukan B. Ayu ya tetaplah Ayu. Ya kan, Lia tetaplah Lia. Banyak kesalahan, kontradiksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kemungkinan ketiga. Ya, asas pemikiran itu, ya dia memikirkan kemungkinan ketiga. Gitu. Nah kalau dia itu kemungkinan ketiga, maka dia tidak logis, tidak benar itu. Itu maksudnya. Atau istilahnya jalan tengah. Misal gini, Lia ini anak HMI ya? Bukan, saya bukan HMI, bukan PMI. Terus saya di tengah-tengah. Nah itu tidak logis sudah itu. Jadi dia asas berpikir itu kalau dia mengambil jalan tengah, kalau dia tidak punya pilihan, maka dia tidak logis. Tapi kalau di jalan tengahnya dia punya pilihan, misalnya saya ini tidak di barat dan saya juga tidak di timur. Saya di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah itu apa? Harus jelaskan di tengah-tengah ini apa. Barulah dia jadi logis, jadi benar. Tapi kalau jalan tengahnya itu adalah sesuatu, ya di tengah-tengah, artinya dia tidak, kamu dukung apa? Kamu dukung Jokowi atau Prabowo? Nah, saya di tengah-tengah. Jadi kan apa? Golput. Itu makanya tidak benar itu. Dan tidak logis. Kamu dukung partai apa ini? Partai Golkar atau Prima? Atau Prima, Golkar atau PAN gitu. Saya tidak pilih PAN, saya tidak pilih Golkar. Saya PKS. Nah, kalau begitu, ya kan, kalau begitu bukan jalan tengah. Tapi kalau dua pilihannya, lalu kalian ambil di tengah, apa yang di tengah itu? Jadi sesuatu itu absurd, tidak jelas. Nah, kalau tidak jelas, maka dia tidak akan menjadi benar. Tidak logis.
Misal, kamu ini suka sama siapa sebenarnya? Jadi kamu suka sama siapa? Sama Lia atau sama Ayu gitu? Saya tidak suka dua-duanya, Bang. Terus saya di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu maksudnya apa gitu? Maksudnya mau ambil dua-duanya atau gimana itu? Gitu maksudnya. Jadi nggak jelas. Jangan ketawa. Jalan tengah. Jadi asas pemikiran tadi identity, kontradiksi sama kemungkinan jalan ketiga atau jalan tengah. Ya. Asas pemikiran umum ya untuk semua orang. Nah, asas pemikiran ini atau yang disebut dengan oleh Aristoteles sebagai prinsip berpikir, nah, ini dibuat oleh Aristoteles. Identity, kontradiksi sama kemungkinan ketiga ini itu dibuat oleh Aristoteles. Nah, ada yang dibuat oleh tokoh lain juga, semacam dibuat oleh Stuart Mill namanya. Itu cukup alasan, ya, prinsip cukup alasan. 4. 1, identity. 2, kontradiksi. 3, kemungkinan jalan tengah. Yang keempat, cukup alasan. Lia lagi stres nih. Lia stres. Kamu stres kenapa? Ayu tanya. Saya stres ditinggal pacar. Ya kan? Tapi kemudian seminggu kemudian lihat tidak lagi dia langsung ada pacar baru gitu. Tapi masih stres. Kenapa stres? Oh, saya begini dengan pacar saya dulu. Dia itu ambil uang saya. Berarti ditinggal pacar itu tidak cukup alasannya. Ternyata alasan yang cukup itu pacarnya itu meninggalkan dia juga mengambil barangnya dari Lia gitu. Itu maksudnya. Jadi stresnya itu ternyata ada hal lain gitu loh. Ketika orang itu sedih, kita katakan dia sedih karena ditinggal pacarnya. Cukup nggak alasan ditinggal pacar ini menjadi satu yang benar untuk dia? Ternyata tidak. Ternyata kan kalau prinsip berpikir, kalau nami mone, kalau kami laki-laki, ya kalau hilang satu ambil lagi satu kan gitu. Prinsipnya kan laki-laki dengan perempuan itu perbandingan kan 1:10. 1 laki-laki 10 perempuan. Ya sudah ya. Kalau cara berpikir logika saya, kalau yang satu ini minta putus ya ambil lagi yang satu, cari lagi yang lain gitu lah. Tapi kalau hati ya beda lagi gitu. Kalau pakai logika ya sulit. Makanya kalau cinta itu tidak akan pakai logika dia. Kalau dia pakai logika hancur itu. Nah, yang mengerti sekali tentang cinta itu perempuan sebenarnya, karena perempuan lebih banyak pakai perasaan. Nah, cukup alasan begitu. Misal gini, apa ya? Ferdy Sambo itu dihukum mati. Alasannya apa? Alasannya karena dia membunuh orang. Cukup nggak alasan itu untuk menjelaskan, untuk menyatakan bahwa Ferdy Sambo dihukum mati? Cukup nggak? Nggak kan? Artinya kita harus cari alasan lain. Gitu. Kalau alasannya sudah cukup, ya baru keputusan. Gitu. Ferdy Sambo dihukum mati karena dia bunuh orang. Nah, kan ada orang yang bunuh orang, tapi juga tidak dihukum mati kan? Nah, ada alasan lain berarti. Berarti bukan itu alasannya. Maka buatlah alasan itu cukup untuk membuktikan sasaran itu, untuk membuat keputusan itu. Gitu. Apa maksudnya cukup alasan ini? Jadi tadi ada identity, kontradiksi, jalan tengah, cukup alasan. Gitu. Semacam orang belajar filsafat itu, orang bilang orang belajar logika itu adalah orang kafir misalnya gitu. Orang filsafat sama logika itu haram. Gitu. Apa alasannya? Apa alasannya? Kita tanya alasannya. Ini cara berpikir yang cukup alasan itu. Oh karena filsafat itu mempertanyakan tentang Tuhan misalnya gitu. Nah,
Apakah hanya filsafat yang mempertanyakan tentang Tuhan? Kan tidak, ya kan? Artinya keharaman filsafat yang dianggap oleh mereka itu dia tidak cukup alasannya. Kalau masih alasannya tidak cukup, berarti masih ada alasan lain dan kemungkinan benarnya masih banyak. Gitu. Lia itu pendek. Kenapa dia pendek? Apa alasannya? Ya karena kalau dibandingkan dengan Ayu, ya dia pendek. Itu baru cukup alasannya. Ya kan? Kenapa? Karena pendek itu adalah perbandingan. Nah, tapi kalau alasannya Lia itu pendek. Kenapa dia pendek? Ya karena bapaknya pendek, ibunya pendek. Itu tidak cukup alasannya. Karena tidak mungkin, ya kan? Pendek itu juga itu kan dinyatakan bukan karena dia keturunan. Jadi atas dasar perbandingan lah kita katakan kecil, kita katakan besar, kita katakan pendek, kita katakan tinggi. Itu atas dasar perbandingan, bukan atas dasar perkembangan. Gitu kan? Nah, ini. Terus tadi itu adalah prinsip berpikir. Nah, prinsip berpikir itu jadi dibagi dia ada yang primer. Yang primer itu tadi, yang identity, kontradiksi, alasan, ya kan, jalan tengah, terus cukup alasan. Kalau yang ada yang kedua sekunder. Sekunder ini dilihat dari segi isi dan luas. Maksudnya dari segi materi itu. Misalnya begini. Yang pertama prinsip kesesuaian. Prinsip kesesuaian. Lia memberikan uang 5 juta kepada adiknya yang berumur 5 tahun. Ya, Lia memberikan uang 5 juta kepada adiknya yang umurnya 5 tahun. Itu sesuai apa enggak? Tidak kan? Nah, itu. Jadi prinsip kesesuaian. Isinya bagaimana itu prinsip? Gitu. Jadi harus disesuaikan antara apa yang kamu lakukan dengan siapa yang menerima apa yang kamu lakukan itu. Disesuaikan. Nah kalau dia tidak sesuai maka dia masuk kepada prinsip ketidaksesuaian. Lia memberikan uang 5 juta kepada adiknya yang umur 5 tahun. Itu ketidaksesuaian. Nah sesuainya kemana? Ya uang itu harus diberikan kepada orang yang paham menggunakan uang. Gitu. Di saat prinsip kesesuaian sama ketidaksesuaian ini penting juga. Kenapa? Ketika kalian berhadapan dengan orang tua, sikap kalian yang sesuai itu bagaimana? Sikap kalian yang sesuai itu bagaimana? Ketika berhadapan dengan orang tua itu bagaimana? Ketika berhadapan dengan anak kecil, sikap kalian bagaimana? Nah itu prinsip kesesuaian sama ketidaksesuaian. Kalau sama anak kecil kalian bicara filsafat, itu tidak sesuai. Ya kan? Gitu. Kalau kalian sama anak kecil bicara filsafat itu adek begini. Hah? Gitu. Haus sih ini dengan apa sih itu? Gitu. Kecuali kalau game itu HP itu begini. Gitu. HP itu digunakan untuk ini. Oh, anak kecil langsung tahu itu. Oh, HP. Gitu. Tapi kalau kalian bicara filsafat itu begini, haus itu nggak bisa mereka. Jadi harus disesuaikan. Itulah yang dimaksud prinsip kesesuaian sama ketidaksesuaian. Ketika kalian berhadapan dengan orang tua, ya bagaimana sikapnya? Disesuaikan. Jadi itu ada prinsip kesesuaian sama prinsip ketidaksesuaian. Terakhir ya sebelum tutup. Sebenarnya masih ada argumentasi, masih banyak sekali mau dijelaskan. Tapi karena kekurangan waktu, ya ketidaktepatan kita. Tapi kalau Ayu sama Lia sudah tepat sih sebenarnya, saking tanggung jawabnya.
Kalau kalian merasa bahwa ini tips saja, merasa bahwa ketika kalian belajar itu tidak bisa masuk, ya, sulit masuknya, ini sulit begini. Terus kalian tanya sama senior atau sama teman-teman, kenapa saya ini kalau belajar sulit sekali, baca buku sulit sekali masuknya. Kenapa? Saya berikan satu tips ya. Yang pertama, pernah nggak kalian muliakan orang tuamu? Muliakan orang tuamu. Kalau kalian dalam hati kalian masih, pikiran kalian masih melawan orang tua kalian, maka apa ya? Belajar juga itu minta ridho orang tua, minta ridho orang tua. Kamu baca buku, ama, mada baca buku, mada belajar make. Oh iya anak. Maksudnya ridho mereka inilah yang itu ridho Allah. Kata Rasulullah ini, ridho orang tua adalah ridho Allah. Maksudnya gini, banyak kita ini menghormati para guru ya kan, guru di sekolah ya kan, atau menghormati saya dan sebagainya, atau menghormati para habib gitu kan, menghormati ustadz sampai menjaganya kiri kanan supaya ustadz itu aman. Pernah nggak berpikir, pernah nggak kalian menjadi bodyguard orang tua kalian sendiri? Pernah nggak ketika ke pasar kalian jaga orang tua kalian supaya nggak jatuh dia? Ya kan? Tapi yang nyatanya apa? Begitu orang tua jatuh, tio jagung cai ini, kan? Tapi begitu kita jalan dengan ustadz, orang yang hebat dalam pandangan sosial, kita jaga dia, kita rawat dia, bahkan kita korban keluarin uang untuk dia. Tapi untuk orang tua tidak. Kita ke pasar sama ibu ya kan, ibu kita tersandung, nah pakai mata ibu jalannya gitu kan. Kadang-kadang kita begitu. Nah barulah ketika kita belajar, kita baca buku terus, tapi tidak ada yang masuk. Kenapa ya? Jadi istilah dalam apa itu, bahwa ada wali itu tidak ada gelarnya, tidak ada gelar, tidak ada jabatannya wali itu. Wali yang tidak ada gelar dan tidak ada jabatan itu adalah kedua orang tua kita. Dia wali. Bayangkan 9 bulan 10 hari, siapa yang sanggup? Sanggup nggak kalian? Kita laki-laki nggak sanggup. Menghidupi 10 anaknya atau 5 anaknya, sanggup nggak? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Kecuali kalau dia bukan orang pilihan untuk menghidupi keturunannya. Maka apa namanya kalau bukan wali? Wali Allah. Makanya Rasulullah katakan, muliakan orang tuamu. Ya kan? Minta ridho orang tuamu, maka kamu akan mendapatkan ridho Tuhan. Jadi tips saya begini, kalau kalian belajar ke kampus, atas izin orang tuamu. Atas izin kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu. Kalau belajar itu, mata belajar akema, mata belajar ta'aka, mata belajar di Abah J misalnya. Coach Abah J, jelaskan. Mata belajar di Abah Ahmad, coach jelaskan. Tahu mana deh. Mulai sepakat, oke. Maksudnya ada ridho mereka itulah, maka jalanmu untuk belajar itu mulus. Pemahamanmu mudah. Saya, apa-apa yang saya kerjakan, saya telepon dulu orang tua saya di kampus. Madat penawake. Oh iya tahu, ini nggak saya benar kan? Sudah saya belajar. Karena bagi saya, ya Tuhan di dunia ini itu orang tua. Tuhan kita di dunia ini. Yang perlu kita mengabdi kepadanya. Makanya adik-adik sekalian, kalau belajarmu sulit kamu pahami, maka berbenahlah. Tanya pada dirimu, mungkin kemarin-kemarin itu kalian belajar baca buku, beli buku banyak-banyak, belajar tapi tidak menghargai orang tua, sulit masuknya itu. Percaya. Jadi hargailah wali itu. Dia wali tanpa gelar, tanpa nama itu. Siapa wali kita? Walinya kita itu orang tua. Jangan menjaga ustadz, habib dan sebagainya, tapi orang tuamu kamu teledorkan. Jangan hargai hanya dosenmu, ketua lembaga STKIP kamu jaga dengan baik, tapi orang tuamu kamu teledorkan. Jaga mereka, maka jalanmu akan aman saja.
minta ridho mereka, ya, untuk belajar apa-apa itu. Ya, itu tipsnya. Karena waktu sudah mau masuk ke buka puasa, saya tutup. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.